لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال ربنا جل في علا وعظم في آل السماء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral ikhwah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beriring dengan semangat untuk membesarkan kalimat Allah, untuk membesarkan nama Allah di hari yang besar ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Bahkan kita bertemu 2 hari raya dalam satu hari, sehingga ada sebagian ulama yang mengeluarkan fatwa diperbolehkan, ya, diperbolehkan bagi seseorang yang mencukupkan diri hanya melaksanakan sholat Id di pagi hari ketika ada halangan tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya, ini terambil dari kisah Nabi Muhammad SAW juga. Ya, maka ketika kita bertemu dengan 2 hari raya yang besar, maka ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mungkin tidak terjadi setiap tahun. Oleh karenanya patut kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah SWT masih mengizinkan kita untuk bertemu hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar gembira, ma min ayyamin al-amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari ketika amal saleh dilaksanakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amal-amal saleh yang dilaksanakan di 10 hari ini, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagian ulama memaknai, ya, sebagian kecilnya adalah 10 hari akhir Ramadan, namun sebagian besarnya memaknai bahwa itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan kita masih berada pada hari-hari tersebut. Maka mudah-mudahan syukur kita kepada Allah SWT berikan, ya, balasan yang besar, tetap kita dipertemukan dengan waktu-waktu yang penuh dengan kemuliaan sampai akhir hayat kelak. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dengan semangat membesarkan hari yang mulia, maka tentunya kita telah banyak mengambil suri tauladan dari kisah-kisah anbiya wal mursalin, di antara Nabi Ibrahim, dan itu sering diungkapkan, sering diketengahkan, ya, dan itu bukan dongeng, itu bukan sekedar kisah pengantar tidur, tidak, itu sesungguhnya di antara hal yang akan menguatkan kita, ya, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Al-Hikmah mengatakan, ad-dunya darul ibtila. Dunia itu adalah negeri yang penuh dengan musibah, ujian, penuh dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Bahkan bahagianya saja berbalut dengan sesuatu yang, ya, sesuatu yang berisi duka nestapa. Keberhasilannya terkadang dilalui dengan susah payah, menguras jiwa. Banyak di antara manusia yang membangun istananya
belum sampai dinikmati 5 tahun 10 tahun wafat. Banyak di antara hamba Allah juga yang kemudian dia kumpul-kumpulkan membeli kendaraan yang paling mewah, belum sampai dinikmati, ya. Kemudian Allah Taala menetapkan ajalnya. Wahakada dunia, itulah dunia. Oleh karenanya, ya, kita melihat musibah, melihat ujian itu terkadang hati menjadi ciut dan lemah ketika membayangkan besarnya ujian itu. Namun akan lebih kuat, namun akan lebih, ya, bahasa Jawanya lebih tatak dalam menghadapi ujian tersebut kalau kita banyak membaca, banyak belajar dari orang-orang besar melalui ujian yang besar. Nah, di antaranya adalah dalam momentum ini adalah kisah Nabiullah Ibrahim. Dan mungkin pagi tadi sudah dibacakan. Namun di dalam ayat-ayat yang membicarakan tentang kisah tersebut, kita bisa mengambil satu sifat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala lekatkan pada diri Nabiullah Ibrahim dari sekian sifat mulia yang sangat banyak. Allah Ta'ala berfirman setelah menceritakan kisah yang sangat mengharukan, ya, antara Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ismail, putranya yang beliau sayangi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam Al-Qur'an, ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan bagi orang-orang al-muhsinun, orang-orang yang baik. Ihsan adalah derajat yang paling tinggi. Ihsan adalah bagaimana seseorang, ya, berhiaskan muraqabatullah dalam hidupnya. Kita seorang bersahadat, maka dia menjadi seorang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu saja. Betul-betul mengakui dengan lisan, mengakui dengan hati, dibuktikan dengan anggota. Lalu ketika menjalankan konsekuensi dari keislamannya, maka meningkatlah jadi seorang yang mukmin, menjalankan rukun iman, menjalankan, ya, hal-hal yang baik, adab dan akhlak. Lalu kemudian meningkat lagi menjadi hal yang, ya, tidak semua kaum mukminin dan muslimin bisa melaksanakannya, yaitu muhsin, menjadi orang yang sangat baik. Kenapa menjadi orang yang baik? Karena memiliki sifat ihsan yang malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabiullah Muhammad SAW ala surati rajulin. Pada saat itu beliau datang, ya, dengan wujud seorang laki-laki yang belajar ilmu, datang ke majelis beliau lalu bertanya tentang ihsan, dan Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Dan selama di dunia hakikatnya tidak ada yang bisa, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau bisa merasa selalu diawasi dan dilihat Allah, itulah ihsan. Setinggi apapun tingkat keimanan seseorang, ya, betapa mulianya makom seseorang, tetap belum bisa melihat wajah Allah ketika di dunia ini. Karena dunia itu darul ibtila, negeri yang penuh dengan kekurangan, dan Allah Ta'ala tidak sama sekali disifati dengan kekurangan, maka tidak akan pernah bisa dilihat, ya. Maka ihsan diikat dengan kalimat yang berikutnya dari Nabi tadi adalah fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kita memiliki keyakinan bahwa Allah selalu melihat kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita perbuat. Maka ini tidak semua orang mukmin bisa melaksanakan, tidak semua orang muslim bisa melaksanakan. Selalu diawasi oleh Allah, dia merasa seperti itu sehingga dirinya menjadi orang baik. Itulah kemudian, ya, seseorang mungkin bernamakan muhsin, memiliki sifat ihsan. Kenapa selalu ihsan? Karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Ibrahim demikian. Dan Nabi Allah Ibrahim demikian. Oleh karenanya beliau pun memiliki maqam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah, orang yang dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan laqab atau sebutan atau derajat Khalil ini dua di muka bumi ini, tidak akan pernah ada yang ketiga dan seterusnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui waktu yang singkat ini kita berusaha
menjadi orang yang muhsin, agar kemudian kita bisa melalui hari-hari yang mungkin saja penuh dengan ujian ini, sebagaimana Nabi Ibrahim melewati ujian yang berat, yaitu ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putra yang beliau sayang. Kenapa ujian itu berat? Allah sendiri mengungkapkan dalam Al-Quran, ya, al-bala al-mubin. Jelas. Allah ungkapkan dalam deretan ayat yang menceritakan tentang kisah itu, ya, kejadian mimpi itu lalu dibenarkan oleh Nabi Ibrahim, lalu diikhlaskan oleh Nabi Ismail. Itu berat sekali. Anak sakit, hati kita sudah, ya, bingung bukan kepala. Anak tidak pulang, demikian rumah kita sangat khawatir sekali. Nah, ini perintahnya demikian. Pada saat bayi diperintahkan untuk meninggalkan, ya, fi wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang saat itu belum ada pondasinya, tidak ada lantai keramiknya, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ghairi zar'in, gersang luar biasa. Namun ketika sudah dewasa, sudah, ya, usia-usia yang memang seorang ayah biasanya dekat dengan anaknya, ternyata ada ujian seperti itu. Al-bala, ujian yang berat, mubin, nyata beratnya. Oleh karenanya kita, ya, disuguhkan berbagai macam kisah nyata dari al-anbiya wal mursalin, dari orang-orang terdahulu. Itu bukan dongeng, akan tetapi, ya, untuk menguatkan diri kita, contoh orang-orang yang besar melalui musibah-musibah yang besar. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Untuk dapat melalui musibah-musibah yang besar, dari beberapa kisah orang-orang saleh yang banyak diungkapkan para ulama kita, setidaknya selain kita berusaha untuk menjadi orang yang muhsin tadi, adalah kita berusaha memahami apa hikmah di balik ini. Kendati pun di awal kita belum mengetahui, kendati pun di awal kita sulit untuk memahami, mengapa kepadamu ya Allah, mengapa ini harus terjadi. Terkadang seperti itu syaitan untuk, ya, menjadikan hati kita itu lemah, dijadikan tumbukan-tumbukan yang luar biasa. Namun, ya, Nabi Ibrahim selalu mengedepankan kiranya ada hikmah yang besar di balik ini semuanya. Kiranya ada sesuatu yang Allah rahasiakan, yang nantinya kemudian Allah berikan, ya, sebagai gantinya jauh lebih baik daripada, ya, dunia dan seisinya. Jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ketika seseorang memahami kiranya apa hikmah yang ada di balik ini semua, maka insya Allah akan dapat melalui ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat dari nasihat para ulama kita, ada di antara hal-hal yang dapat membantu kita memahami hikmah-hikmah Allah, menjadikan hati kita lebih lapang, menjadikan hati kita lebih terhibur, dan menjadikan, ya, kita lebih yakin, iman kita lebih tebal ketika ditumbuk dengan berbagai macam masalah, besarnya ataupun kecilnya. Yang pertama adalah seseorang berusaha untuk lebih menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih meletakkan Allah itu prioritas, Allah itu yang pertama, Allah itu yang paling utama. Dan ini terkadang lisan kita mudah, namun aplikasinya butuh tantangan, butuh keberanian. Salah satu ibadah yang paling nampak, sholat berjamaah di masjid. Apa yang sulit dari sholat berjamaah di masjid? Tidak ada. Yang sulit adalah terkadang kita, ya, belum bisa meluangkan waktu. Terkadang waktu itu ada, namun hati kita yang belum bisa meluangkan. Karena terkadang disandingkan dengan hal yang lain yang kita sudah benar-benar mati-matian untuk memperjuangkan waktu itu bisa, namun untuk sholat berjamaah mungkin kurang. Nah, ini contoh saja. Atau ibadah yang besar yang sebagian kaum muslimin mendapatkan rezekinya di hari-hari ini, yaitu ibadah haji. Apakah di ibadah haji hanya, ya, semata-mata faktor seseorang memiliki harta yang besar? Tidak. Karena banyak orang yang mungkin memiliki harta yang melebihi dari biaya haji, namun belum kemudian merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Demikian banyak ibadah yang lain butuh kesungguhan. Apakah Allah yang utama? Apakah kita mengutamakan Allah SWT? Ya.
Ketika seorang tertimpa musibah, apakah langsung ya Allah saya menerima musibah ini? Terkadang itu sulit, karena memang syaitan demikian itu. Syaitan mencontohkan sikapnya, ya. Fabima aghwaytani, kata syaitan, rajanya syaitan iblis, ya. Karena engkau telah menyesatkan dia Allah. Jadi justru ketika ditimpa sesuatu, syaitan langsung mengatakan karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah. Menyalahkan Allah Ta'ala, ya. Menjadikan Allah sesuatu yang ya alasan terbesar karena dia mendapatkan kemalangan. Demikian pula kebanyakan manusia pada hari ini. Ketika mendapati kemalangan, sulit untuk bermuhasabah diri, tadarruk, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang semakin tumbuh sifat takaburnya, waliyadzubillah. Maka ketika kita bisa bertadarruk, bisa lebih memahami bahwa kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami esensi kurban. Terkadang masyarakat Indonesia langsung menyebabkan kurban itu korban, sehingga yang dilihat adalah besarnya ujian. Oh, kurban 23 juta. Oh, kurban 50 juta. Langsung besarnya berkorban. Padahal kurban itu adalah korban yang mendekat. Kurbanan berarti berupaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal saleh. Dan Allah menyediakan dengan keadilan dan hikmahnya berbagai macam pintu kebaikan kepada kita untuk mendekat kepada Allah Tabaraka. Untuk mendekat kepada Allah Tabaraka. Betapa kemudian Allah ilhamkan ke beberapa orang untuk kemudian memang meniatkan untuk berkurban, namun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru bisa berkurban. Alhamdulillah. Yang dilihat bukan besarnya korban, namun bagaimana upaya untuk mendekatkan diri kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melihat bagaimana Allah taala mengajarkan kepada umatnya untuk banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Apakah ada manusia di muka bumi ini yang merasa tidak punya dosa kepada Allah Ta'ala? Tentu yang berakal tidak ada yang mengatakan demikian. Namun boleh saja, boleh jadi ada yang merasa bahwa tidak perlu beristighfar kepada Allah. Ya. Dan ini adalah puncak dari kecelakaan. Ya, puncak dari kecelakaan. Terkadang kita merasa bahwa aku salah apa suruh istighfar? Ya, aku salah apa suruh untuk istighfar? Istighfar ini betul-betul ya ajaran yang sangat agung dan akan mendapatkan ya jalan keluar yang besar dari Allah SWT. Lihat bagaimana sunnah pun mengajarkan, bahkan ketika selesai melaksanakan ibadah yang agung, tiang agama sholat, di antara sunnah Nabi Muhammad SAW setelah selesai melaksanakan sholat istighfar. Tidak didahulukan bacaan yang lain. Ya, sependek pengetahuan saya. Baru nanti bacaan-bacaan yang lain. Istighfar dulu. Padahal baru saja melaksanakan ibadah kepada Allah, baru saja melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bukankah itu kemudian bukan sebuah kekurangan? Namun Allah telah mengajarkan melalui Nabi-Nya Muhammad SAW, setelah engkau selesai sholat maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melazimkan istighfar. Kemudian yang ketiga, ya, para ulama memberikan kesimpulan-kesimpulan bagaimana kita bisa meniru orang-orang besar melalui sebuah musibah yang besar adalah bersabar dan meningkatkan kesabaran menjadi ridho. Masyaallah, mungkin sampai hari ini kita pun bingung mental seperti apa yang telah dilatihkan Allah Taala kepada saudara-saudara kita di Palestina atau di beberapa daerah konflik yang lain. Begitu tegarnya mereka, begitu sabarnya dan begitu ridho. 1, 2, 10 mungkin beberapa dari mereka ada mengeluh sebagai manusia biasa, hal yang wajar. Seperti beberapa hari yang lalu sampai kepada kami dan mungkin kepada beberapa kaum muslim. Ya, di antara mereka ada yang mempertanyakan, ayya aidin tatakallamun, tentang hari raya apa yang kalian perbincangkan? Ya. Apa yang nanti hendak kalian sembelih sedangkan kami disembelih?
Apa yang hendak kalian masak-masak, sedangkan kami di sini kelaparan. Begitu menyentuhnya, ya, ungkapan-ungkapan seperti itu. Dan kita bisa membayangkan, ya, kalaulah setelah gempuran beberapa tahun seseorang baru kemudian mengungkapkan keluh kesahnya, ini mental yang sangat kuat sekali. Ya, mungkin kalau kita belum mampu. Oleh karenanya, ya, bagaimanapun caranya seseorang untuk berusaha. Makanya di antara makna sabar adalah habsun nafs. Di antara makna sabar itu habs. Apa habs? Penjara, kerangkeng, nafs, jiwa. Sabar itu jiwamu kamu kerangkeng. Dikerangkeng dari keluh kesah, dikerangkeng dari sifat-sifat yang nanti mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, sikap-sikap yang tidak patut. Dan itu benar-benar usaha, tidak mudah. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW pun sempat berderai air mata ketika ditimpa musibah. Itu diantara contoh emosi. Emosi tidak hanya seorang meledak-ledak, marah-marah, tidak. Berbagai macam emosi, gejolaknya jiwa ini disebut emosi. Dan Nabi Muhammad SAW apa kekurangan akhlaknya tidak ada. Ya, Ibunda Aisyah mengatakan inna khuluqahul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Quran sudah akhlak. Dan Quran pun mengatakan seperti itu. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Namun demikian pun beliau ketika ditinggal wafat putra yang beliau cintai, Ibrahim, beliau pun menangis. Ketika ditinggalkan pamannya, kendati pun meninggal belum dalam keadaan muslim, pun beliau bersedih menangis. Terlebih ketika ditinggal Khadijatul Kubra, ibunda Khadijah, beliau juga berderai mata. Artinya habs, penjara untuk jiwa itu memang tidak mudah. Aku lu wali hadza wa astaghfirullahaladzim wa lisa'il muslimin wa muslimin kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, bagaimana kita bisa melalui apa yang terjadi dalam hidup kita adalah kita berusaha melazimkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penutup, namun bukan berarti takwa itu kecil, tidak. Ini penutup karena memang yang akan menghiasi itu semuanya, yang bisa melandasi tiga yang awal tadi, tidak akan terjadi kalau tidak ada ketakwaan. Apa yang kemudian melapisi para sahabat sedemikian mengorbankan harta dan jiwa kalau bukan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melalui momentum yang besar di dua hari raya, di hari yang mulia ini, menjadikan kita orang-orang yang kuat. Apapun yang terjadi pada diri dan keluarga kita, yang terjadi di negeri kita yang kita cintai, yang terjadi di masyarakat kita tetap bertauhid, tetap di atas sunnah Nabi, tetap sebagai seorang muslim, mukmin, muhsin dalam berbuat sesuatu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-muhsinin fi kulli makan wa fi bilad muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna. Allahumma izzil Islam muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna
nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih dinana allati huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahmatan min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.